Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hadis ingin mereview materi dengan tema sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis di masa Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Nurwanto sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Uday Guru sebagai materi utama. Perkenalkan, nama saya Nabila sebagai materi kedua. Langsung aja, materi pertama akan dibacakan oleh Aulia. Yaitu pada masa-masa awal, periwayatan hadis ini berlangsung secara lisan dan tulisan. Namun, dalam periwayatan hadis secara tulisan, Khalifah sangat berhati-hati atau bahkan dapat dikatakan membatasi diri dari umat Islam. Dalam periwayatan hadis, sebagai upaya menghindarkan adanya pencampur adukan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Metodologi menurut bentuk studi pustaka atau perpustakaan melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Metodologi ini sering digunakan dalam penelitian akademis dan ilmiah untuk memahami literatur yang ada dan menghasilkan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber tersebut. Perkembangan hadis yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Endel Susari, yaitu masa atau periode yang dilalui oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Yang pertama, masa kelahiran. Kelahiran hadis ini adalah kelahiran atau disabdakan hadis itu oleh Rasulullah SAW sejak awal masa kenabian, masa sahabat hingga pada penghujung abad pertama. Mengenai masa kelahiran hadis, sebagaimana dimaksud terkait langsung dengan pribadi Nabi SAW sebagai sumber hadis. Yang kedua itu masa penulisan. Perhatian Nabi SAW terhadap baca tulis sangatlah besar, sebab ternyata bahwa beliau senantiasa memberikan motivasi serta mensosialisasikan baca tulis di kalangan sahabat. Bukti dari itu adalah keputusan beliau untuk membebaskan tawaran dari kalangan orang-orang kafir pada perang Badar dengan syarat tiap tahanan mengajar membaca dan menulis 10 orang dari putra-putra Islam Madinah seperti Sa'ed sampai Mahir. Ketiga, masa pembukuan hadis secara resmi baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah. Kedua, dari dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian faktor yang mendorong Khalifah dimaksud untuk membukukan hadis secara resmi, yaitu adanya kekhawatiran akan adanya hadis, munculnya hadis palsu akibat pertentangan politik dan mazhab. Yang B, para sahabat terpencar di beberapa kota dan banyak diantaranya yang meninggal dunia dalam peperangan. Keempat, masa pentasihan yang dikenal dengan masa seleksi dan penyaringan hadis terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas, utamanya pada masa Khalifah Makmur sampai Al-Muqtadir atau sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Yang kelima, masa pengkajian. Masa pengkajian atau
membahas dilakukan oleh para ulama setelah Khilafah Abbasiyah ditaklukkan oleh pasukan Mongol tahun 656 Hijriah yang melanjutkan penyerangannya ke Al atau Damaskus. Yang keenam, masa kontemporer. Masa kontemporer dimaksudkan sebagai masa yang berlangsung dari abad ke-7 tahun 656 Hijriah sampai sekarang, di mana pasca runtuhnya akibat serbuan tentara Mongol pimpinan Huagu Khan pada tahun 1253 Masehi. Pada masa ini, di antara kepala negara ada yang berkecimpungan dalam bidang hadis seperti bab. Ini adalah selama masa kenabiannya dan setelahnya, sahabat-sahabatnya sangat antusias dalam menerima dan menyebarluaskan hadis. Proses ini melibatkan penyampaian lisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berusaha menghafal dan menuliskan ajaran-ajaran tersebut pada generasi selanjutnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah Al-Quran dianggap telah terjaga secara baik, penulisan hadis menjadi diterima dan dipraktikkan. Tujuannya adalah untuk menghindari kehilangan hadis dan penyebarluasan hadis palsu. Kitab-kitab hadis dikaji lebih mendalam dan dikembangkan untuk mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Setelah keseluruhan, sejarah hadis menunjukkan perjalanan panjang dari masa lisan awal, penulisan, pembukuan, hingga pengkajian dan penerbitan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan sebagai usaha untuk menjaga keaslian, integritas, dan keakuratan hadis dalam tradisi Islam. Kami akan menjawab pertanyaan tentang al-hadis. Baik, pertanyaannya yaitu di dalam makalah kalian bagian pengembangan hadis disebutkan ada bagian 5 periode seperti Muhammad Abdul Rauf. Tolong sebutkan 5 periode disebut secara ringkas. Jawabannya yaitu perkembangan hadis menurut Muhammad Abdul Rauf dibagi menjadi 5 periode, yaitu masa pewahyuan hingga wafatnya Rasulullah SAW. Periode ini mencakup wahyu yang diterima Nabi dan pengajaran kepada para sahabat. Masa Khulafaur Rasyidin fokus pada riwayat hadis untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Lalu ada masa riwayat kembangan hingga tabi'in, penyebaran hadis secara luas oleh tabi'in ke berbagai wilayah Islam. Masa pembukaan hadis, yaitu upaya resmi untuk mengkodifikasi dan mengumpulkan hadis yang telah ada. Dan yang lain ada masa menyelesaikan hadis, yaitu proses produksi seleksi hadis sahih dan dhaif serta pengembangan ilmu hadis yang lebih sistematis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Pertanyaannya, jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis dan mengapa Rasulullah SAW pernah melarang sahabat untuk menuliskan hadis. Jawabannya, perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis disebabkan oleh variasi dalam kemampuan latar belakang pendidikan dan waktu yang dihabiskan bersama Rasulullah. Beberapa sahabat seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr dikenal sangat aktif dalam mencatat dan menghafal hadis, sementara yang lain lebih fokus pada pengajaran Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan penulisan hadis untuk mencegah pencampuran antara Al-Quran dan hadis serta menjaga keautentikan ajaran Islam. Larangan ini juga bertujuan untuk mendorong penghafalan di kalangan sahabat. Namun setelah masa beliau, penulisan hadis diperbolehkan untuk melestarikan ajaran tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Azza. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara para sahabat mengatasi perselisihan perkembangan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Jawabannya,
melanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Silva. Apa isi yang membedakan antara penenang kitab Al-Kutub Al-Sita sehingga membuat hadis Bukhari paling sahih? Jawabannya, kitab hadis dalam tradisi Islam memiliki berbagai keunggulan dan fokus, di mana Sahih Bukhari diakui sebagai yang paling sahih dan terpercaya berkat ketelitian Imam Bukhari dalam memilih sanad. Sahih Muslim juga sangat dihormati dengan pendekatan serupa, sementara kitab-kitab lain seperti Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi lebih menekankan aspek hukum dan praktik. Sunan Nasa'i berfokus pada aturan sosial, sedangkan Sunan Ibn Majah lebih banyak memuat hadis lemah. Semua ini menunjukkan keragaman dan kekayaan sumber ajaran dalam memahami sunnah Nabi Muhammad. Sekian review artikel dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.